Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Kadri Syarif dalam video panduan analisis data menggunakan program SPSS. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara melakukan uji validitas person product moment untuk kuesioner, tentunya dengan menggunakan program SPSS. Namun sebelum masuk ke tutorial atau cara mempraktekannya, seperti biasa kita memahami terlebih dahulu konsep dasar dari uji validitas itu sendiri. Uji validitas ini itu berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Kemudian juga kuesioner penelitian ini dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, terkait dengan reliabilitas nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Kita kembali ke uji validitas dulu. Nah, uji validitas person product moment ini menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Jadi kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana sih langkah-langkah untuk uji validitas dengan instrumen kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus untuk uji validitas person product moment dengan judul penelitian yaitu pengaruh pariwisata dan produk kepariwisataan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Bira, Kabupaten Bulukumba. Nah, adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti itu kuesioner berbentuk checklist. Di sini dia menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang bisa teman-teman lihat semua dalam video ini bahwa ada 5 kategori dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Adapun untuk uji validitasnya itu akan dilakukan untuk ketiga variabel. Namun dalam video tutorial ini saya hanya akan mempraktekkan atau memberikan contoh di satu variabel saja, yaitu variabel pariwisata. Nah, dalam proses pengerjaan ini akan ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu input, kemudian analisis, dan kemudian output. Jadi yang pertama, teman-teman semua bisa lihat di dalam layar teman-teman semua. Di sini sudah tersedia hasil pengisian kuesioner, di mana kuesioner tersebut terdiri dari 30 orang responden dan kuesioner untuk variabel pariwisata atau variabel X1-nya itu terdiri dari 5 pernyataan yang masing-masing telah diisi oleh responden sebanyak 30 orang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi atau program SPSS-nya, aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke variabel view untuk melakukan input. Jadi karena di sini datanya itu ada 5 item atau 5 butir instrumen, 5 butir kuesioner, maka kita di sini menginput terlebih dahulu masing-masing. Kita tulisnya di sini X1.1 karena dia variabel X1, X1.2, kemudian X1.3, kemudian X1.4 dan X1.5. Kemudian X atau kita tulis total X1 untuk memperlihatkan total dari ini. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti desimalnya menjadi 0 karena di data
instrumen penelitian kita itu tidak menggunakan tidak tidak ada desimal ya di belakangnya. Jadi kita rubah semua dulu menjadi 0. Kemudian untuk yang lain kita tetap biarkan default seperti biasa. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terlihat di bagian atasnya semua sudah ada X11, X12 sampai dengan total X1. Nah, kemudian data yang sudah ada di Excel tadi, ini bisa kita langsung copy paste. Kita langsung blok saja semuanya sampai ke bawah, kita kontrol copy lalu pindahkan ke sini, ke program SPSS-nya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas atau analisisnya. Yang pertama itu langkahnya yaitu kita pilih analyze, kemudian pilih correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini akan muncul dialog table atau tabel dialog di sini. Nah, kita memblok seluruh bagian yang berada di kotak sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke dalam kolom variabel. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa kotak dari person ini dalam kondisi tercentang, kemudian kita tidak usah mengganggu yang lain. Setelah pindah dari kotak kiri ke kotak kanan semuanya, maka kita langsung pencet OK. Nah, maka akan keluar output daripada hasil hasil proses SPSS yang kita lakukan. Nah, di sini adalah output dari SPSS-nya. Oke, saya buatkan dulu untuk supaya terlihat semua ya. Oke, nah kita sudah melihat hasil uji validitas personnya. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil uji validitas ini. Nah, kita tentunya butuh acuannya. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji validitas person produk momennya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu melihat nilai signifikan, yang kemudian ada juga dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Yang pertama yaitu dengan R hitung. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item instrumen tersebut bisa kita katakan valid. Begitupun sebaliknya ketika R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, maka dia tidak valid. Nah, di sini tentunya ketika kita ingin membandingkan R hitung dengan R tabel, kita perlu mengetahui berapa R tabel dari instrumen atau data yang kita olah. Nah, di sini kita kan tadi punya responden 30. Kemudian kita menggunakan signifikansi 5%. Nah, kita bisa langsung melihat pada distribusi nilai R tabel. Di sini kita bisa lihat di bagian 5%, kemudian kita cari yang 30. Nah, di sini ini yang saya labeli warna merah itu nilainya 0,361. Nah, kemudian kita lihat di output program SPSS kita tadi. Di sini kita bisa lihat untuk X1-nya untuk nilai R hitungnya kita bisa lihat di bagian sini, di bagian total X1. Dia di sini 0,660, berarti dia lebih besar dari R tabel. Begitupun dengan X1 2-nya, di sini dia 0,590, kemudian X1 3-nya 6,15, kemudian X1 4-nya di sini 0,773 dan X1 5-nya di sini 0,563. Semua itu dia lebih besar daripada R tabel tadi yang besarannya 0,361. Makanya bisa kita katakan bahwa uji validitas dari kelima butir kuesioner yang kita lakukan uji validitas semuanya
valid. Kemudian kalau kita juga mau lihat di bagian nilai signifikansinya, di sini ada syaratnya, syarat pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan valid. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dikatakan tidak valid. Nah, teman-teman bisa melihat semua di bagian total X1-nya atau di bagian di bawah sini juga sama, karena ini sama. Di sini yang ada adalah 0,000, 0,001, 0,00 dan 0,0001. Jadi semuanya itu lebih kecil daripada 0,05 sehingga dari segi nilai signifikansi juga dikatakan valid. Nah, kemudian ini adalah apa ya, interpretasi ketika kita pindahkan ke dalam kolom untuk lebih melihat dengan jelas valid tidaknya dan perbandingan antara air hitung air tabel serta nilai signifikansinya seperti yang kita gunakan tadi. Jadi untuk melakukan uji validitas dengan person product moment itu sangatlah mudah, sangatlah dapat dilakukan oleh siapapun sehingga tentunya instrumen-instrumen atau data-data yang kita peroleh bisa kita tahu validitasnya. Oke, baik teman-teman, itu tadi tutorial atau praktik tentang bagaimana melakukan uji validitas person product moment. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, maka tolong di-subscribe, like dan komen. Kemudian kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang ditanyakan seputar uji validitas atau mungkin ada uji-uji yang ingin teman-teman minta untuk dibuatkan tutorial di channel YouTube ini terkait dengan analisis data menggunakan program SPSS, silahkan di komen di bawah. Nanti saya akan buatkan video tutorial untuk uji-uji yang teman-teman request di kolom komentar. Oke, baik. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.